Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih solihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nurul. Anak-anak, tak lupa ya untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan tak lupa untuk selalu menggunakan masker jika anak-anak sedang tidak berpergian atau anak-anak sedang merasa tidak enak badan. Nah, minggu ini Bu Nurul akan membacakan cerita dengan konsep pilar pemimpin yang baik. Yuk kita ikuti bersama-sama. Asiknya menjadi presiden. Kenalkan, ini adalah Pak Arya. Ia adalah seorang presiden. Sebagai presiden Indonesia, Pak Arya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Pak Arya menjadi simbol negara. Sebagai kepala pemerintahan, Pak Arya bertugas menjalankan kewajiban pemerintah sehari-hari. Pak Arya terpilih menjadi presiden melalui pemilu. Ia dipilih secara langsung oleh rakyat. Saat dilantik menjadi presiden, ia mengucapkan sumpah dan janji presiden. Sebagai presiden, Pak Arya tinggal di Istana Negara. Istana Negara juga menjadi tempatnya bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari. Pak Arya menandatangani surat-surat penting di ruang kerja presiden. Di ruangan itu juga Pak Arya menerima staf khusus, sekretaris, dan ajudannya. Dari mereka, Pak Arya mendengar kabar terbaru tentang Indonesia selama 1 hari terakhir. Beliau juga mendengarkan kabar-kabar dunia. Pak Arya terlihat kecewa saat mendengar kabar tentang perang yang terjadi di negara tetangga. Pak Arya lebih suka perdamaian. Ia tahu rakyat Indonesia pasti juga tidak menyukai peperangan. Pak Arya memutuskan untuk mengirim surat kepada Sekjen PBB. Dalam surat tersebut, Pak Arya menulis mewakili rakyat Indonesia. Indonesia tidak setuju dan menentang peperangan yang terjadi di negara tetangga tersebut. Siang ini, Pak Arya memiliki jadwal menyambut tamu kenegaraan di Istana Negara. Perdana Menteri Jepang akan datang untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Pak Arya menyambut Perdana Menteri Jepang dengan ditemani Ibu Arya sebagai ibu negara. Selain itu, beberapa orang menteri juga hadir. Akhirnya, Perdana Menteri Jepang tiba. Pak Arya menjabat tangannya dengan erat. Mereka membicarakan tentang kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Pak Arya juga membicarakan tentang pengiriman pelajar Indonesia untuk mempelajari teknologi di Jepang. Pertemuan selesai, Pak Arya melakukan tugas berikutnya. Hari ini, ia bertugas melantik para duta besar Indonesia untuk 20 negara di dunia. Pada acara pelantikan, Pak Arya berpidato. Ia ingin para duta besar membawa nama baik Indonesia saat bertugas di negara lain. Sore harinya, Pak Arya menyempatkan diri melihat perkembangan berita melalui internet. Tiba-tiba, ia melihat sebuah surat yang dibuat oleh seorang anak. Surat dengan tulisan tangan itu difoto dan disebarkan lewat media sosial. Surat itu berisi keluhan seorang anak yang daerah tempat tinggalnya terkena bencana alam. Sebuah gunung meletus dan membuat ribuan orang mengungsi karena tempat tinggal mereka hancur. Pak Presiden, saya dan banyak orang di sini sudah tidak punya rumah lagi. Saya juga tidak bisa sekolah karena gedung sekolah kami rusak. Pak Presiden, tolong kami.
Pak Arya terlihat sedih. Ia memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertindak lebih cepat membantu para korban. Pak Arya bersama para ajudan dan seorang menteri berkunjung ke daerah bencana. Ia langsung mendatangi tempat pengungsian. Pak Arya berbincang dengan gubernur daerah tersebut. Ia ingin lokasi pengungsian dibuat lebih layak. Pak Arya bertemu dengan anak yang mengirim surat kepadanya. Anak itu senang karena Bapak Presiden mau berkunjung ke tempatnya. Pak Arya sedih mendengar cerita anak itu. Ia akan bekerja lebih keras agar rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera. Ia ingin anak-anak Indonesia selalu tersenyum bahagia. Nah, anak-anak, ini tadi cerita dari Ibu Nurul. Dan mulai sekarang, ayo kita belajar menjadi pemimpin yang baik. Seperti memberi contoh yang baik dan berani meminta maaf ketika anak-anak melakukan kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita Pilar selanjutnya. Wassalamualaikum.